ini saya akan coba menjelaskan tentang penyelesaian masalah program linear dengan metode simplex. Di sini saya mereview dulu tentang matriks karena ini berkaitan dengan matriks ya. Ada beberapa mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah aljabar linear elementer, maka saya akan mereview sedikit tentang matriks yang dipakai dalam metode penyelesaian dengan metode simplex. Oke, jadi saya punya matriks A dan B, itu kalau saya kalikan itu akan menjadi matriks C. Syaratnya apa? Dua matriks itu dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks A atau matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, contohnya ini silahkan dipelajari proses perkaliannya. Ini sudah saya jelaskan dengan detail prosesnya. Nah, kita tahu juga bahwa kita bicara tentang SPL juga ya. Kita belajar tentang SPL. Apa itu SPL? Yaitu adalah sistem persamaan linear. Nah, secara umum itu bentuknya seperti ini. Secara umum ya, SPL itu seperti ini. Nah, dari SPL ini ternyata dapat dibentuk dalam perkalian matriks, yaitu matriks A kali matriks X sama dengan matriks B, dengan matriks A itu berordo atau berukuran M kali N dan matriks X itu berordo N kali 1, sehingga hasil perkaliannya yaitu matriks B yang akan berordo M kali 1. Nah, di sini matriks A itu disebut matriks koefisien yang isinya atau entry-entrynya atau elemen-elemen matriksnya itu adalah koefisien dari SPL. Nah, ordonya adalah M kali N ya. Terus matriks X itu adalah matriks variabel, yaitu adalah matriks yang entry-entrynya adalah variabel-variabel pada SPL. Nah, dan matriks B itu adalah matriks konstanta yang entry-entrynya adalah konstanta-konstanta dari SPL tersebut. Nah, dari sini kita punya matriks A, matriks X, dan matriks B. Nah, ada matriks yang dikatakan matriks yang diperumum adalah matriks yang elemen-elemen matriksnya adalah gabungan dari matriks koefisien dan matriks konstanta dari SPL. Notasinya sebagai berikut. Seperti ini ya notasinya. Oke. Notasinya seperti ini. A garis B. Nah, bentuknya seperti ini. Contoh, ini saya punya SPL-nya ini ya. 2x1 plus x2 dikurangi x3 sama dengan 2, 3x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 0, dan 2x1 plus 2x3 sama dengan 3. Nah, tentukan matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta, serta matriks yang diperumum dari SPL tersebut. Di sini saya peroleh matriks koefisiennya, saya namakan A, itu matriks yang entry-nya adalah koefisien dari SPL. Di sini ukurannya 3 kali 3. Matriks X ini adalah matriks yang entry-nya adalah variabel dari SPL pada contoh. Ukurannya adalah 3 kali 1. Oke, koefisien matriks B itu adalah yang entry-nya adalah ini bukan koefisien, matriks konstanta itu adalah B, itu adalah matriks yang entry-nya itu adalah konstanta pada SPL. Nah, matriks diperumumnya adalah hasilnya seperti ini. Oke, dari matriks diperumum saya punya SPL, alurnya saya punya SPL, terus saya punya dari SPL itu kita bisa tentukan matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta. Nah, setelah itu dari SPL, kalau kita punya SPL kan kita
mencari penyelesaian dari SPL tersebut. Maka kalau dari diubah ke bentuk matriks yang diperumum itu dengan operasi baris elementer atau disingkat OBE, itu kita bisa mencari penyelesaian dari SPL tersebut. Nah, OBE ini sangat penting sekali dalam proses penyelesaian masalah program linear dengan metode simplex. Nah, yang pertama adalah pada OBE adalah menukar baris, yaitu menukarkan letak baris tertentu ke baris lainnya. Yang kedua adalah mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Yang ketiga adalah menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris lainnya. Jadi hanya 3 itu yang boleh dilakukan dalam OBE. Kita tidak boleh membagi baris itu dengan konstanta, itu tidak boleh. Mengurangi juga tidak boleh. Hanya 3 aturan yang digunakan dalam OBE. Oke, 3 ini. Nah, dari OBE, dari matriks diperumum dengan menggunakan OBE, maka dapat diperoleh bentuk matriks eselon baris tereduksi. Nah, eselon baris tereduksi syaratnya ini 4. Nah, syaratnya 4, coba dipelajari lagi. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Contohnya saya punya SPL ini ya, yang tadi ya, contoh ini kan. Nah, contoh ini saya akan cari penyelesaiannya dengan proses tidak dengan eliminasi, tidak dengan substitusi, tetapi dengan menggunakan OBE. Maka dari SPL saya tentukan matriks-matriksnya, setelah itu ditemukan matriks yang diperumum. Proses OBE di sini adalah, nah, pada proses pertama adalah setengah dikalikan baris. Nah, ini kan belum. Kenapa kok ini saya kalikan setengah? Karena apa? Mencari eselon baris tereduksi. Jadi baris pertama yang pada kolom pertama, baris pertama itu harus 1 dan lainnya 0. Nah, maka pada baris pertama ini kan karena baris pertama, kolom pertama itu belum 1, maka saya buat 1 dengan cara semua baris ini saya kalikan setengah, ketemu ini. Oke, setelah itu syarat eselon baris tereduksi apa? Di bawah 1 utama itu harus 0. Nah, yang pertama saya operasikan yaitu B2 matriks yang baru ini ditambah negatif 3B1 matriks yang baru, maka ketemu ini. Prosesnya sama untuk baris ketiga, yaitu negatif 2 baris pertama ditambah baris ketiga, ketemu hasilnya dengan OBE sampai ditemukan matriks terakhir yaitu 100001001 garis 17/8 23/8 dan negatif 5/8. Maka diperoleh penyelesaiannya itu adalah apa? Penyelesaian dari SPL di atas X1 itu akan equal atau sama dengan 17/8 posisi di sini. X2 akan equal atau sama dengan posisi di sini yaitu 23/8. X3 akan equal dengan negatif 5/8. Itu untuk reviewnya, review sebelum kita masuk metode simplex. Nah, kita masuk ke metode simplex. Nah, metode simplex adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah program linear yang memuat 2 atau lebih variabel keputusan. Dengan catatan pada perkuliahan program linear ini yang diselesaikan dengan metode simplex itu jika apa? Yang variabel-variabel keputusannya adalah anggota himpunan semua bilangan real. Nah, kalau yang bilangan bulat bagaimana, Bu? Nanti ada pada topik perkuliahan riset
operasi. Jadi memang riset operasi itu harus sebelum mengambil riset operasi harus mengambil program linier. Nah, karena saling berkaitan. Nah, untuk menyelesaikan masalah program linier dengan metode simplex, terlebih dahulu kita harus mengenal apa yang disebut koefisien basis dan variabel basis. Apa itu koefisien basis? Adalah koefisien dengan nilai 1. Variabel basis adalah variabel di mana letak koefisien baris berada. Contoh, saya punya SPL ini. Nah, saya punya nih, setelah dari SPL saya ubah ke matriks ya. Dari ubah matriks, maka yang menjadi koefisien baris pada baris pertama adalah 1 ini kan. Nah, variabelnya apa? Variabelnya variabel basis pada baris pertama adalah X1. Pada baris kedua ada nggak koefisien basisnya? Oh, ada, yaitu 1 ini, dan variabel basis pada baris kedua adalah X2. Nah, baris ketiga itu tidak punya koefisien basis dan variabel basis. Nah, itu dulu ya. Itu dipahami dulu, ini baru pengantar. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah program linier, kendala-kendala dalam model program linier yang berupa sistem persidaksamaan linier terlebih dahulu diubah ke sistem persamaan linier. Nah, contoh, saya punya pertidaksamaan yaitu X dikurangi 2Y lebih kecil dari 20. Jika diubah menjadi persamaan, maka diubah menjadi X dikurangi 2Y ditambah sesuatu yang nanti hasilnya akan sama dengan 20. Nah, sesuatu ini di sini saya simbolkan sebagai A. Nah, A ini disebut suatu variabel. Nah, variabelnya disebut variabel pengetat atau variabel slack. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berikut langkah-langkah menyelesaikan masalah program linier dengan metode simplex. Bentuk baku pola maksimum masalah program linier. Nah, bentuknya kan seperti ini, ya kan? Oke, kita sudah belajar kemarin. Nah, maka untuk itu kendalanya karena dia belum persamaan diubah ke persamaan menjadi seperti ini. Ya, S1 itu variabel slack pada baris kedua, S2 itu variabel slack pada baris ketiga, dan seterusnya. Nah, memaksimumkan jadi berubah. Karena ada variabel slack, maka diubah menjadi bentuk seperti ini. Bentuk kendala yang berupa persamaan dan fungsi tujuan berupa bentuk yang memuat variabel-variabel pengetat, itu disebut bentuk kanonik. Setelah bentuk kanonik siap, baru bisa dimasukkan pada tablo simplex. Aturannya seperti ini ya. Oke, sudah dipelajari. Nah, pola maksimum itu akan optimum jika apa? Jika nilai CJ dikurangi ZJ lebih kecil sama dengan 0 untuk semua J. Pola minimum itu akan optimum bila CJ dikurangi ZJ lebih besar sama dengan 0 untuk semua J. Ini ya, diperhatikan ini syaratnya, atau kita berhenti itu saat aturan ini. Nah, di sini ada yang namanya AIK atau elemen matrik dari matrik A yang kolom ke K yang merupakan kolom kunci dengan nilai AIK-nya itu lebih besar dari 0. Jika dia 0 atau kurang dari 0 itu bisa diabaikan. Contohnya di sini saya menggunakan contoh soal latihan kemarin nomor 16. Ya. Kita sudah dibentuk model program linearnya seperti ini. Ya, kita perhatikan hanya kendala-kendala utama saja. Sudah? Maka penyelesaian langkah pertama, ubah model program linear di atas ke bentuk kanonik